Assalamualaikum, hai, welcome to Al-Muhajirin Jaka Permai Podcast. Bersama saya Irma Masrifah. Pendidikan adalah investasi terbaik. Kali ini kita akan membahas tempat di mana potensi, karakter, dan wawasan generasi muda dibentuk. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai menggunakan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum YPI Al-Azhar, dan kurikulum internasional. Serta berkomitmen untuk membentuk siswa yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Sekolah tersebut adalah SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi. Kini telah hadir bersama kita seorang figur pemimpin yang luar biasa, penuh dengan dedikasi untuk memajukan dunia pendidikan. Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi, Pak Dedi Rubadi SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rasanya senang sekali bisa ngobrol langsung bareng Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi. Ya, terima kasih. Bapak, kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak menjadi Kepala Sekolah di SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi ini? Di Al-Azhar 4 itu jadi kepala sekolah itu baru 2 tahun. 2 tahun? Ya, 2 tahun. Jadi sekitar 2024 ya. Itu di September, 1 September tepatnya 2024. Nah, untuk di Al-Azhar 4 Kota Bekasi ini. 4 Kota Bekasi ini. Dengan waktu singkat, tapi saya dengar prestasinya banyak sekali ya Pak. SMA Islam Al-Azhar ini. Wah, Masya Allah. Pak, kira-kira apa menariknya SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi? Karena kan kalau saya cek backgroundnya termasuk salah satu sekolah favorit nih Pak di Kota Bekasi. Iya, karena saya sebelumnya juga guru di Al-Azhar 4, ya, terus melanglang buana dulu gitu ya, ke 19, ke SMA 8 gitu, Sumarekon. Terus baru ke Al-Azhar 4 gitu. Ada hal yang menurut saya menarik sekali gitu, di mana Al-Azhar 4 ini Al-Azhar yang SMA Al-Azhar yang beda Al-Azhar 4 dulu dengan yang sekarang gitu ya. Kenapa? Karena Al-Azhar 4 ini sangat memperhatikan kebutuhan. Sangat memperhatikan kebutuhan. Apa? Kebutuhan dari orang tua terutama gitu ya. Alhamdulillah dengan melakukan transformasi dari SMA ya sebut aja biasa gitu ya. Betul. Hanya 2 kurikulum saja, yaitu dari nasional dan YPI dulunya. Ya kita alhamdulillah dengan dukungan Yayasan YWAM ini, Al-Azhar 4 bertransformasi menjadi SMA tidak hanya nasional, tetapi internasional. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi menariknya adalah menggunakan kurikulum internasional. Iya. Dan Bapak, apa yang Bapak lihat dari SMA 4 Al-Azhar Kota Bekasi ini yang menjadi warisan yang harus dijaga terus-menerus? Kira-kira apa, Pak? Sejak saya jadi guru di sana, emang cita-cita kami sudah terngiang-ngiang dengan wawasan global. Tapi kami juga berpikir apa ya yang menjadi wawasan global buat sekolah ini gitu. Dulu kami sudah juga atau mengikuti program pemerintah pada saat itu RSBI, walaupun mandiri gitu ya. Jadi bukan dipilih, tapi kami mengajukan mandiri. Pada saat itu masih ingat kepala sekolahnya yang terhormat Pak Yayat Suyatna gitu, karena saya juga mendampingi beliau dan gitu. Tetapi kan karena
perubahan kebijakan pemerintah juga, RSB itu dibatalkan. Padahal itu menurut saya sangat bagus gitu. Tetapi ketika kami datang lagi, setelah saya datang lagi ke situ, kami juga tetap berpikir gitu, saya berpikir dengan tim, dan alhamdulillah disupport dengan yayasan, kami diizinkan tidak hanya Cambridge yang bahasa Inggrisnya saja, tetapi sudah program education Cambridge-nya. Jadi Cambridge Education Program. Jadi kami alhamdulillah diizinkan untuk mengadopsi atau menggunakan kurikulum Cambridge yang mata pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, Oh, tidak hanya bahasa tetapi Inggris. matematika, Iya. fisika, kimia, biologi, sejarah internasional, ekonomi, dan global perspektif. Gitu. Ada 7 ya Pak Jadi, ya? ya itu. Luar Jadi biasa. untuk IPS kayaknya kita yang mempelopori Cambridge untuk IPS. Gitu. Nah itu Masya yang Allah. Jadi luar memang biasa. warisan yang perlu dijaga itu adalah menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris, Iya, tidak terus hanya di wawasan globalnya wawasan itu globalnya kami terus jaga, kami terus bawa, dan kami transformasi gitu. dan ditransformasi. Dan saat ini kita ketemu gitu. Iya. Nah itulah yang menjadi warisan dari dulu. Sebenarnya Al-Azhar 4 itu sudah ada visinya itu berwawasan global. Berwawasan global. Nah, itu. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi lulusan SMA 4 Betul. Al-Azhar Kota Bekasi ya Pak, insya Allah, karena betul. sudah memiliki daya saing global. Tentunya tidak semua SMA itu sudah menggunakan kurikulum Cambridge dan internasional ya Pak ya. Terutama di program Cambridge Education Program. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi sudah menggunakan kurikulum Cambridge dan memiliki visi Al-Azhar for Senior High School Islamic with Digital Learning and International Excellence. Dan ini selaras dengan tagline yayasan, yaitu Islamic School with Digital Learning and International Excellence. Ini menarik Pak, kira-kira maksud dari visi SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi dan tagline tersebut apa Pak? Ya, terima kasih Bu Irma. Emang ini namanya juga visi kan, mimpi besar kami gitu ya. Supaya ya Al-Azhar 4 ini lebih berkualitas lagi, lebih maju lagi lah gitu ya. Untuk visi yang tadi, emang itu ada irisan dengan tagline-nya dari YWAM gitu. Selaras ya Pak. Kami juga ingin mewujudkan untuk Satuan Pendidikan SMA Islam Al-Azhar 4 ini memiliki visi yang selaras gitu. Al-Azhar for Senior Islamic Senior High School Islamic itu pasti kalimat Islamik itu karena kita menggunakan kurikulum YPI Al-Azhar yang ciri khasnya adalah keislamannya gitu ya. Dan dasar dari untuk mendidik itu ya kita mendidik secara Islami gitu. Mendidik secara Secara Islami. Islami, di antaranya program utama dari YPI itu adalah sholat dan membaca Quran. Sholat dan membaca Pasti Al-Quran. seluruh Al-Azhar itu sama gitu. Itu fokus untuk program internasionalnya, program nasional seluruh Al-Azhar gitu ya. Nah, tetapi untuk SMA Islam Al-Azhar 4 ini kita berusaha dengan Islamic School-nya itu semuanya mengarah kepada keislamannya. Keislamannya. Ya. Misalkan begini, mungkin ini juga beberapa sekolah atau mungkin baru kami yang melakukan ketika anak itu melanggar tata tertib. Gitu ya. Entah itu yang berat misalkan, itu kami pasti mencoba mendalami keinginan dari orang tua. Apa sih tujuan orang tua menyekolahkan ke kami? Pasti yang diungkap pertama kali itu adalah tentang akhlak, tentang adab gitu ya. Maka ketika anak-anak yang sebelumnya ketika punya poin besar itu namanya itu rapat dewan guru, terus kemudian dikeluarkan,
kami mencoba memaksimalkan dulu pembinaan. Pembinaan. Pembinaan, yaitu apa? Kami punya program namanya pembinaan khusus di masjid. Jadi beberapa murid yang mungkin punya poin tinggi itu 2 minggu, 24 jam kami bina di masjid. Oh, di Jadi masjid. pembinaan berbasis masjid. Gitu. Pembinaan berbasis Betul. masjid. Ini menarik ya Pak, dan saya baru dengar ini. Yang kedua, misalkan sebelum-sebelumnya anak telat gitu ya, jam 7.15 atau jam 7.10, itu pasti pulang ke rumah, dipulangkan ke rumah. Dipulangkan. Iya, tetapi untuk Al-Azhar 4, kami bina. Dibina dulu, yaitu apa? Yaitu anak nggak usah pulang. Dan nggak usah dijemput oleh orang tua, tapi tetap di sekolah, tetapi pembinaan berupa tadarus. Berupa 1 juz. Satu 1 juz. juz gitu. Jadi anak-anak nggak usah masuk dulu sebagai punishment dia telat gitu ya. Tetapi kita bina yaitu anak-anak tadarus 1 juz dibarengi dengan kepala sekolah atau guru yang piket. Yang piket. Nah, caranya yaitu kami pertama nanya dulu, "Nak, kenapa kamu telat?" Misalnya gitu. Karena khawatir juga. Iya. Telatnya itu belum sholat subuh. Iya. Nah, alhamdulillah ada yang jujur juga pernah gitu, Mbak Irma gitu. Akhirnya subuh dulu. Subuh dulu. Nah, subuh dulu walaupun itu bukan waktu subuh. Iya. Ya. Tapi ini luar biasa ya Pak. Nah, gurunya tuh memperhatikan sampai ke sholat 5 waktu. Walaupun tidak sedang bersama guru posisinya ya kan. Nah itu, jadi kita juga khawatir belum subuh, sholat subuh dulu. Nah setelah itu kita tadarus. Tadarusnya apa? Bukan anak terus baca, tapi dengan gurunya bareng. Dengan gurunya bareng. Jadi 1 ayat saya, 1 ayat anak-anak terus gitu. Nah terus saja gantian. Kalau toh anak itu telatnya sendirian, maka ya paling berdua dengan kami gitu. Berdua dengan gurunya. Nah ini alhamdulillah sudah bisa mereduksi ketelatan. Ya, walaupun mohon maaf, ini anggapan anak ini ya karena sebagai punishment-nya gitu. Sampai ada orang tua yang bilang, "Pak Didi, anak saya sudah alhamdulillah nggak telat lagi." Iya. Tapi yang agak miris itu karena takut disuruh ngaji. Disuruh ngaji. Padahal punishment-nya bagus ya Pak ya. Bagus. Ya artinya sebenarnya kita tuh ingin mendekatkan kepada Allah saja lah gitu. Betul. Nah, itu untuk Islamik gitu ya. Selain itu juga masih banyak lah program itu, diantaranya ada First Personality Camp gitu ya. Jadi pemercepatan anak-anak mengenal budaya sekolah. Mengenal budaya Nah, sekolah. jadi kan ada yang dari Al-Azhar, ada yang bukan dari Al-Azhar. Iya, betul. Nah, ini kami biasanya camp di luar sekolah, kita sampaikan gitu. Dan di situ kan 24 jam anak ada di kekuasaan kami lah intinya ya. Betul. Jadi insya Allah tertib sholatnya, bahkan sholat sunnah malam juga dilakukan gitu kan. Sambil mengetahui bagaimana anak itu gaya belajarnya. Iya, gitu, dan tentunya ini harapannya bisa berdampak ke kehidupan sehari-hari mereka ya Pak. Karena tujuan pendidikan bukan hanya untuk mentransfer ilmu begitu ya Pak, tapi SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi ini luar biasa. Tujuannya bagaimana anak-anak memiliki bekal Islami, bekal beribadah yang walaupun tidak ada gurunya, walaupun tidak ada orang tuanya, tetap melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam gitu ya Pak ya. Nah, kemudian yang dilanjut ya Bu Irma, untuk yang digital learning itu ya secara fasilitas ya alhamdulillah seluruh kelas kita kan sudah smart board semua. Sudah smart board. Terus yang kedua, anak-anak juga kan menggunakan iPad. Belajarnya menggunakan iPad ya Pak. Tetapi ayah bunda mungkin yang menyaksikan podcast ini tidak melulu iPad, karena kami kan ada Cambridge. Iya betul. Ternyata Cambridge itu manual, buku fisiknya ada, terus ujiannya paper base. Iya. Itu juga itu untuk menyeimbangkan. Betul. Jadi kalau misalnya kebiasaan kita hanya digital saja, ternyata dengan Cambridge juga yang manual itu juga motoriknya juga tetap terlatih. Tetap terlatih, betul. Nah selain itu juga kurikulum yang tentang digital itu
Untuk Al-Azhar 4, Mhm, kami juga, dengan dukungan Yayasan YWAM mhm, pastinya, eee, kerjasama dengan Telkom University, kita menggunakan memanfaat atau mengimplementasikan untuk, kurikulum, dulu mah namanya IT mhm, atau informatika, kami sudah, mengintegrasikan di dalamnya, mhm, yaitu kurikulum coding AI dan robotik atau IoT. iya, Nah, ini juga kan sebenarnya mendukung, kurikulum nasional iya, yang saat ini sudah ada kurikulum coding AI, walaupun di nasional pilihan. iya, Tetapi untuk di Al-Azhar 4 ini sebuah kewajiban, jadi masuknya intrakurikuler mhm, gitu. Jadi kelas 10 dapat, kelas 11 dapat, dan kelas 12 juga mmm, dapat. luar biasa ya, Jadi Pak, untuk ya. persiapan masa depan anak-anak Betul, gitu karena ya, iya. didiklah anak sesuai zamannya, begitu Nah ya, Pak? itu, betul Mbak Keren, Ila. mantap Nah ini SMA 4 tuh. nah untuk yang tadi, Mhm, International Excellence, selain Cambridge, Al-Azhar 4 ini juga membuat networking. networking, Iya, networking dengan sekolah-sekolah internasional lainnya. Di antaranya kami kerjasama dengan Nguyen mhm, Internasional, mhm, sekolah internasional di Vietnam, dan Masya Allah, alhamdulillah kita juga sudah membuat MOU. mhm, Jadi, untuk Cambridge ini guru-guru kami pun mhm, sudah membuat networking ke guru-guru, Nguyen sana mhm, gitu ya, dan alhamdulillah gitu. Jadi artinya, pengalaman mereka mhm, yang notabene Vietnam ini pernah, bukan pernah lagi karena mhm, sekarang indeks prestasi pendidikan Vietnam lebih tinggi daripada Indonesia gitu ya. iya, Yang mudah-mudahan kita bisa mensejarahkan di mudah-mudahan, antaranya dengan, kerjasama dengan Azhar 4 itu gitu. Jadi iya, kita saling, membantu di mhm, dalam, kurikulum itu dan pengalaman belajarnya iya terutama betul, itu. Karena terus terang saja untuk kayak kurikulum Cambridge ini harus banyak metode, iya, yang disampaikan kepada murid mhm. gitu. Nah itu mungkin, Mbak. Dan tentu itu membuat wawasan siswa menjadi lebih luas ya, Pak, ya. Betul betul Bukan betul. hanya dalam lingkup Indonesia, tapi udah dibikin melek sama dunia nih seperti Nah itu, apa iya gitu. insyaallah itu. Luar biasa. Dan Bapak bagaimana untuk, implementasinya dalam nilai-nilai budaya di sekolah? Ya, untuk implementasi nilai budaya di sekolah itu ya pastinya tidak langsung besar, Mhm, tapi kita lakukan sedikit demi sedikit dan itulah yang membentuk karakter pada anak gitu mhm, ya. Jadi, eee, untuk kurikulum mhm. yang disebut tadi itu, pastinya kan ada namanya, apa, kokurikuler, Iya, terus intrakurikuler dan, ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Nah, itulah yang membentuk budaya sekolah. Jadi misalkan, untuk, Islamiknya lagi, ya Mhm. paling, yang sederhananya misal kayak sapa, senyum, Oh, senyum, sapa, salam, salam sapa gitu ya. gitu ya, Pak? Nah, itu insya Allah, untuk Al-Azhar 4 ini tetap mempertahankan itu, Tetap gitu. Nah, mempertahankan itu. budaya itu. Sehingga ketika anak ketemu gurunya, ya minimal ketemu gurunya, "Assalamualaikum," gitu Iya, ya. Terus disiplin untuk anak-anak itu sholat berjamaah di, zuhur dan asar mhm, gitu. Terus, untuk, apa namanya, kokurikulernya iya. kami ya insya Allah punya program riset gitu ya, Program riset, program Pak. riset. Apa itu, Pak? Jadi, anak-anak diajak betul-betul ke lapangan Betul-betul ke istilahnya ya. lapangan. Jadi kalau dulu mah kan outing kelas gitu ya, Iya, tapi banyak outing-nya dibanding risetnya gitu ya. heeh heeh, Jadi kami Al-Azhar 4 menggantinya dengan program riset mhm. gitu. Jadi anak-anak akan membuat penelitian. Membuat penelitian, Penelitian dan ini juga sudah alhamdulillah terbukti dari hasil riset ini, mhm. kita bisa berprestasi mungkin di namanya tuh Elpira ya, lomba penelitian untuk di, Al-Azhar Wah, luar gitu. biasa. Kemarin juga sudah, dapat nominasi gitu ya, Mhm, dapat prestasi itu. Atau di OPSI, mhm, Olimpiade Penelitian Indonesia, mhm, Siswa Indonesia mhm. gitu ya. Nah itu juga, dari berkat, program riset itu Iya, gitu. Nah untuk, International Excellence-nya mhm. ya, kalau tadi kan gurunya nih kita Iya, kerjasama dengan, Ngunyen ngunyah, gitu. Untuk anaknya itu kami punya, kerjasama dengan, sekolah
Scuba Jepang, Scuba Jepang, wah terus luar biasa. Indonesianya itu dengan Konita Bogor yang punya Mhm, IPB, mhm. dan itu tiap tahun kita presentasi tentang program SDGs, Aduh, gitu. merinding saya, Pak. Jadi Keren banget ya, jadi sekolahnya. kami suka Mhm, kami mengikuti misal di Bogor dari mhm, Jepang Scuba di sana, mhm, terus kami ke sana juga gitu. Nah, di situ offline mhm, presentasinya. Tetapi juga tidak hanya offline, mhm. online-nya juga. Iya, Ada Konita yang dari Bogornya, terus mhm, SMA Al Azhar iya, 4-nya gitu. Scuba Jepang dan Korea kalau iya, online-nya gitu. Ya itu alhamdulillah gitu anak-anak dengan Cambridge-nya, dengan bahasa Inggrisnya juga memaparkan tentang program SDGs-nya gitu. iya. Gitu, Jadi Mbak. luar biasa, sudah mencakup semuanya dan saling melengkapi seperti itu Iya, ya, Pak, ya? insya Allah, ya, ya. Keren. Tadi Bapak sudah menjelaskan nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa yang sudah diimplementasikan di sekolah. Kemudian, kira-kira feedback-nya bagaimana, Pak? Dari orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar sekolah gitu? Ya, terima kasih Bu Irma. Jadi ketika ini berjalan gitu ya, ya pasti namanya Al Azhar 4 ini kan emang sekolah yang full seharian gitu ya, Mhm, atau full day lah katakan seperti itu. Eee, Pasti ada hal yang dirasakan oleh orang tua. iya, Nah, kita mungkin ceritanya, gimana orang tua itu masuk, gimana pada saat proses dan gimana pada saat akhir gitu ya. mhm. Nah, ketika orang tua itu masuk, kami selalu mewawancari orang tua dan murid gitu. Oh, diwawancara dulu? Diwawancara orang tua dan muridnya gitu. Karena kenapa? Karena idealnya kami gitu, Iya? ingin orang tua dan anak itu sama, ingin Mhm, Al-Azhar 4. mhm, Sehingga, budaya sekolah Al-Azhar 4 itu, ya semuanya diterima baik oleh orang tua dan murid gitu. Nah, pada saat orang tua itu emang ketika wawancara itu hampir semua sih orang tua pengen gitu, iya, pengen. pengen ke Al-Azhar 4 gitu Mhm, dengan melihat program gitu ya, atau melihat kakaknya gitu. Tetapi untuk anak mungkin ada juga yang tidak ingin, eee, bersekolah ke Al-Azhar 4. mmm, Kenapa? mhm, Karena menurut beberapa anak mhm, yang mungkin menolak atau sudah mencoba gitu, mhm. kegiatan dan, apa ya, aktivitasnya itu memang Luar biasa luar padat ya, biasa, Pak? betul, luar biasa padat gitu. Apalagi anak yang tidak siap, misalkan seminggu meninggalkan orang tua gitu kan, Iya, karena ada camp mhm, lagi gitu kan, iya, ada camp personality, ada camp Quran, camp mhm, leadership, mhm. itu hampir ya 1 pekan lah gitu, Hampir satu 1 pekan pekan kegiatan gitu. tersebut. Tapi orang tua yang sudah all out gitu atau merelakan anak-anaknya di kami, Mhm, itu akan merasakan hal yang berbeda, ada gitu. perbedaannya ya, Sangat Pak, ya? perbedaan. Bahkan ketika, feedback orang tua misalkan habis personality camp saja, Mhm, itu buat anak kelas 10-nya loh gitu, mhm, yang baru-baru, sekolah baru terus sekolah langsung meninggalkan orang tua iya, seminggu gitu. heeh, Kata orang tua, "Kok anak saya ada berbeda ya Pak Dedi?" Gitu. menarik Di ini ya, Pak, antaranya adalah kemandirian. Nah kemandiriannya. itu. Terus, ya mungkin karena, ya insya Allah lah gitu ya, kami itu full, anak-anak di kami sholat, wajibnya full gitu Mhm, ya, berjamaah, terus ditambah sholat sunnah, dan ini ada, eee, pengaruh di rumah, di rumah juga. gitu. Jadi orang tua juga suka menyampaikan, "Pak Edi, kapan ya camp lagi?" Iya, Gitu. ternyata dampaknya bagus ke Nah anak-anak ya, itu, Pak, ya? terutama kepada orang tua yang Mhm, merasakan perubahan anak, gitu iya, gitu. Nah itu jadi, budaya yang ini yang emang membentuk karakter gitu ya. Nah itu seperti itu Bu Irma ya untuk budayanya untuk ya, budayanya, feedback-nya. untuk Tapi feedback-nya. ada lagi yang satu lagi Iya? mungkin, Bu Irma gitu. Pada saat wawancara mungkin tidak semua juga diungkap oleh anak-anak, "Saya nggak mau nih ke Al-Azhar 4," tapi Iya, orang tua dominan kan, dominan. dipaksain lah ke Al-Azhar Iya, 4 mhm, gitu.
Nah ini juga terjadi di Al-Azhar 4 itu, di murid-murid kami gitu ya. Ya tetapi terus misalkan mulai bukan jenuh, capek gitu ya Mhm. dengan program kami gitu. Ada yang mulai mogok sekolahnya Mhm. gitu. Tapi langkah kami adalah pasti kami satu, komunikasi dengan orang tua Iya. gitu ya, mengundang orang tua ke sekolah gitu. Apa sih penyebabnya gitu. Mhm. Jadi kami juga selalu menyampaikan kuatkan sinergi dan komunikasi. Iya, jadi diobservasi terlebih dahulu ya, Pak, ya? Eee, Kalau ada Tidak hal-hal hanya yang awalnya masuk, tetapi ketika terjadi di tengah-tengah heeh, juga, kami tetap komunikasi terus baik dengan orang tua, didampingi gitu ya, betul Pak, ya? gitu. Nah setelah dengan orang tuanya, kita ngobrol juga dengan anaknya. Mhm. Apa sih sebenarnya kok kamu bisa begini, Mhm. atau rada mogok sekolahnya gitu Mhm. kan. Udah cerita aja nih ke bapak ibu guru di Iya. situ, berdua atau pokoknya, tidak akan kami bocorkan lah Mhm. apa-apa gitu. Mhm. Ya sampai terungkap ketika itu, "Pak ternyata Al-Azhar 4 itu begini ya," gitu ya. Iya, Untuk menjadi, siswa yang berhasil itu ternyata cukup berat cukup gitu. berat. Nah itu juga jadi bahan kajian kami Iya. gitu ya. Nah nanti kami akan, terus kolaborasi Mhm. dengan, orang tuanya, dan artinya sinergi juga. Kenapa? Kalau kami misalkan, ini merasa berat, Mhm. ya tetap kami akan dampingi, kami Mhm. akan semangati Mhm. gitu. Bahkan mohon maaf ini saya sampaikan, Mhm. ada hal yang mungkin, di sekolah itu jarang lah Iya. dilakukan, yaitu kami, mengikuti kebutuhan Mhm. orang tua dan anak. Mhm. Misalkan ada anak yang mau kedinasan. Iya. Nah, ini kan di luar kurikulum, normalnya gitu, Iya. tapi kami memberikan bimbingan itu. Diberikan bimbingan. Bimbingan itu namanya intensif sekolah kedinasan. Intensif sekolah Intensif sekolah kedinasan. kedinasan. Jadi kita entah di jam ke-0 Mhm. atau di setelah pulang sekolah, Iya. itu lanjut lagi. Biasanya anak-anak, yang punya apa ya, kelebihan gitu, Mhm. kelebihan khusus gitu, Mhm. artinya bukan bukan, autis atau apa, Mhm. tapi Mhm. misalkan kecerdasannya itu anak-anak untuk jadi leader. Iya. Ada yang mau akpol, Iya. akmil, AAU, AL gitu Mhm. ya, atau IPDN. Mhm. Nah ini dapat intensif pelayanan lebih Mhm. dari kami gitu. Mhm. Dan mungkin satu hal lagi yang harus diketahui oleh ayah bunda, terutama yang mau daftar ke Al-Azhar 4, Mhm. kami pelayanan itu sudah all in. Mhm. Tidak ada lagi pungutan lain. Mmm. Kecuali mungkin nanti di akhir tahun saja, karena itu Iya. hubungannya dengan, apa namanya itu, wisuda, karena anak-anak itu ada seragamnya dan Iya. sebagainya, itu kan, biasalah gitu ya. Tapi proses misalnya personality Mhm. camp, itu nggak dipungut Mhm. lagi. Terus misalkan Quran camp, Mhm. nggak dipungut lagi. Bahkan yang punya kelebihan, tahfidz gitu, Mhm. punya kemampuan Mhm. tahfidz, kami selalu ada tahfidz on the weekend. Nah, 1 bulan tuh 2 kali Iya. atau 2 minggu sekali gitu. Itu juga kami nggak mungut lagi Ah, gitu. Masya Allah. Nah, Jadi untuk kelas 12 iya. misalkan nih, visit kampus, Mhm. namanya immersion di kami. Sampai ke Undip, bahkan tahun depan insya Allah ke UNER, Mhm. itu sudah all in, tidak dipungut biaya lagi Luar gitu. biasa. Jadi insya Masya Allah Allah ya. menenangkan orang tua lah Insya Allah menenangkan ya orang itu tua ya. ya Pak ya. Tadi menarik sekali feedback-nya ya Pak. Jadi Iya iya. ternyata feedback-nya itu sangat berpengaruh pada karakter siswa. Iya iya Dan iya. potensinya pun sudah diarahkan. Insya Allah Iya. insya Allah. Dan saya tertarik tadi untuk menjadi siswa yang luar biasa itu berat. Iya, Tapi beratnya ini ter-challenge gitu ya, ter-challenge ter-challenge gitu. dan menjadi siswa yang berprestasi Insya Allah gitu. insya Jadi Allah. memang sudah dididik Iya anak-anaknya tuh untuk mempunyai daya saing iya, gitu ya Pak siap ya. siap, iya. Bapak, ini menarik sekali ya bahwa SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi ini menggunakan 3 kurikulum. Ada kurikulum nasional, kemudian kurikulum YPI Al-Azhar, dan kurikulum internasional yaitu kurikulum Cambridge. Kira-kira Pak, apa alasannya Bapak menggunakan 3 kurikulum ini? Iya, makasih. Jadi, eee, SMA Al-Azhar 4 itu tidak begitu saja Mhm. sebenarnya Mhm. menerapkan, kurikulum atau melaksanakan kurikulum itu. Tetapi kami, melihat dari
ya kebutuhan orang tua terutama gitu ya. Sekarang ini ya kelihat cenderung orang Mhm. tua itu banyak atau membutuhkan kurikulum yang tadi disebutkan di Iya, antaranya terutama internasional. Karena mhm, nasional itu kan dari dulu juga kami nasional gitu ya, nasional. dan YPI gitu. Nah, itu yang menjadi penyebab atau alasan utama kami melakukan mengintegrasikan Mhm, 3 kurikulum itu mhm, gitu ya. Nasional itu, Mbak Irma ya, Bu mhm, Irma gitu, mhm, kenapa kami masih tetap nasional, mhm, tidak SPK gitu ya, mhm. eee, sekolah kami itu karena masih dominasi, orang tua yang mau PTN. Oh, masih Ya, dominasinya ke jadi PTN? kan kalau SMA mah bukan nyari sekolah, Iya, tapi nyari perguruan tinggi. tinggi. Ya, di antara, alasan kami kenapa tetap menggunakan kurikulum nasional, Mhm, karena PTN itu menggunakan kurikulum nasional. nasional. Jadi outcome dari kurikulum nasional itu Mhm, mengarah kepada PTN, mhm, baik SNBP, SNBT, mhm, ataupun mandiri, gitu. Nah, untuk kurikulum Al-Azhar, mhm, emang ini untuk membentuk karakter iya, sebenarnya ya. mhm, Ya, kurikulum nasional plus Al-Azhar itu apa bedanya? Nah, mhm, ini yang saya harus sampaikan, bahwa dimanapun kurikulum nasional untuk Kemendikdasmen mhm, itu pasti tidak ada yang namanya pelajaran Al-Quran. mmm, Karena pelajaran Al-Quran itu secara eksplisit mhm, ada di kurikulum madrasah. mmm, iya Nah, betul, Pak. Al-Azhar, kami menggunakan kurikulum Al-Azhar ya karena konsekuensi kami Mhm, hasil dari kerjasama YWAM dengan YPI Al-Azhar. iya, Nah, itu di antaranya adalah ada kurikulum yang kita gunakan untuk, Al-Quran. Nah, mhm, juga ada bahasa Arab Quranik. Nah, itu ciri khas Islaminya ya, Al-Azhar Pak, banget ya? sebenarnya. Mhm, Kalau biasanya kan bahasa Arab saja, mhm, tapi ini Al-Azhar itu mhm. menggunakan, atau bahasa Arabnya bahasa Arab Quranik Oh, bahasa gitu. Arab Quranik. Iya. Terus penguatan, adab, Mhm. yang sekarang itu harus ada rapotnya. Ada rapotnya, Ada Pak? rapotnya juga. Nah, ini masuk juga, nasional itu kokurikulernya, Mhm, dan Al-Azhar itu juga punya kokurikuler punya adab, iya, gitu. Jadi ini bagus banget lah gitu bagus ya, jadi banget. kita lengkap banget gitu. Mhm, Nah, untuk, kurikulum internasional mhm, gitu ya, kita pun melihat kebutuhan. mhm, Jadi tahun sekarang ini untuk, output atau ya outcome dari mhm, kurikulum nasional mhm, ini, bahwa anak-anak Al-Azhar mhm, itu sudah mulai cenderungnya ke arah IUP program, mmm, program internasional lah, program iya, internasional. Jadi, untuk tahun ini saja mhm, 47 murid Al-Azhar mhm. itu lulus di IUP, Wah, program luar IUP biasa ya, Pak. gitu ya. Yang, IUP-nya Mhm, sebelum, ditambah dengan ya kayak talent scouting UI, mhm, SIMAK KKI, kan itu program internasional. mhm, Itu drastis naik gitu mhm, dibanding, sebelum-sebelumnya iya, gitu ya. Ditambah lagi yang langsung PTLN. mhm, PTLN itu perguruan tinggi luar negerinya, mhm. itu ada sekitar 8 murid, Ada 8 murid? 8 murid langsung ngambil PTLN. Mhm, Dan survei kami, untuk kelas 11 tahun kemarin, mhm, itu 56 murid mhm, mau milih PTLN. mmm. Maka ini, gayung bersambut lah Iya, istilahnya. iya, Jadi, betul ya, Pak. nasional, YPI, dan internasional Cambridge-nya ini insya Iya. Allah bermanfaat gitu Sangat bermanfaat ya, untuk Kak. murid Ya, kami Pak, gitu. karena benar-benar sesuai kebutuhan, Iya, betul apa betul. yang dibutuhkan oleh siswa dan orang tua. Iya Dan iya tadi menarik ya, Pak, ada adab, ditekankan adab. Karena iya ilmu tanpa adab itu ya percuma ya, Pak, iya, ya. betul betul Luar betul, biasa sekali iya. SMA ini. Bapak kemudian bagaimana outcome-nya terhadap siswa-siswa dan alumni lulusannya, Pak? Iya. Nah, ini yang, kami juga, apa ya, melihat Al-Azhar 4 ini, eee, tahun kemarin dan tahun sekarang Mhm, dengan kurikulum seperti ini gitu mhm, ya, masih mendominasi, mhm, ya ini tasakur bini emas saja. mhm,
tahun kemarin kami SNBT itu terbanyak ya se-Al-Azhar gitu ya, Se-Al-Azhar, ya. Juga Masya tahun Allah. ini juga masih terbanyak, tapi bukan itu tujuan kami. Tapi kemanfaatan bahwa kurikulum yang kami laksanakan ini ya alhamdulillah outcome-nya itu seperti ini gitu ya. Tetapi emang terjadi pergeseran terus terang saja dengan orang tua yang membutuhkan, menginginkan anak-anaknya itu murid-murid kami ini lebih kepada internasional programnya IUP itu, internasional under programnya itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi outcome dari murid-murid kami dengan mohon maaf kalau di kelas 12 itu kan ada CAQ. Nah, CAQ-nya itu insya Allah bermanfaat untuk IUP, talent scouting, atau SIMAK KKI, atau bahkan untuk PTLN yang langsung tadi saja, itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi insya Allah lah gitu ya, ayah bunda yang menitipkan murid-muridnya di SMA Al-Azhar 4, kami sudah siapkan pelayanan maksimal gitu ya. Pelayanannya sangat maksimal, Pak. Itu sangat gitu maksimal ya. sekali. Jadi alhamdulillah kalau karir anak-anak yang dari Al-Azhar 4 itu ya selain perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi luar negeri dan swasta yang terkenal juga gitu ya. Selain itu ya juga ada yang kedinasan. Ada yang kedinasan juga. Kedinasannya diantaranya ya kemarin juga hasil intensif kedinasan lulus di Akpol. Gitu Alhamdulillah, ya, luar biasa. Nah itu mungkin Mbak Irma. Ya. Jadi memang terbukti outcome-nya dari SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi ini tadi banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri, kedinasan, bahkan sampai ke perguruan tinggi luar negeri ya Pak ya. Itu tentu sebuah prestasi yang luar biasa dari sekolah. Dan satu lagi mungkin, satu hal yang supaya diketahui oleh ayah bunda, Al-Azhar 4 ini dengan kurikulum internasionalnya kita pun sudah kerjasama dengan KUKAS. Dengan UKAS? KUKAS. KUKAS itu bagian pendidikan dengan Tiongkok kerjasama. Maka tiap tahun kami suka didatangi penawaran dari Cina atau Tiongkok gitu. Kemarin dari Harbin University Teknologi gitu ya, datang kepada kami dan menawarkan beasiswa. Insya Allah juga tahun ini di bulan September kita juga akan kedatangan beberapa universitas dari Tiongkok. Nah itulah ya tadi tagline International Excellence. Kami sudah kerjasama dengan KUKAS yang menghubungkan kami dengan hampir 20 universitas Tiongkok. Gitu. Ya, selain itu juga kami sudah MOU dengan Fakultas Biologi UGM untuk program IUP-nya, itu juga program internasional. Dan bukan barusan, bulan Juli kemarin, gitu ya, kami juga menandatangani MOU dengan IUP program MIPA, yang insya Allah itu juga kerjasama dengan Taiwan, gitu ya. Kami juga ditawari 5 murid untuk S1 direct langsung Taiwan. Gitu. Luar biasa untuk, ya Pak ya. Jadi program internasionalnya tidak hanya pada kurikulumnya saja, tapi outcome-nya ini juga sudah kami carikan nih untuk internasionalnya juga gitu ya, insya Allah. Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah, benar-benar luar biasa ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Ternyata SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi itu super lengkap. Kurikulumnya sangat mendukung semuanya dari karakter, potensi, dan wawasan siswanya itu benar-benar didukung oleh sekolah gitu ya Pak. Iya, terima kasih Bapak. Dari perbincangan tadi saya jadi tahu PTL, kemudian juga PTN gitu kan, bahwa banyak lulusan yang sudah masuk ke perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi negeri serta kedinasan gitu ya Pak. Terakhir nih Pak, boleh kasih message motivasi untuk siswa-siswa di SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi dan untuk pendengar podcast Al-Muhajirin Jaka Permai. Ya, terima kasih. Ayah bunda yang ada di sana yang menyaksikan podcast ini dan anak-anak yang menyaksikan podcast juga, baik yang sudah jadi murid Al-Azhar maupun yang belum jadi murid Al-Azhar, motivasi kami SMA Islam Al-Azhar 4 itu
siapapun yang dititipkan kepada SMA Islam Al-Azhar 4, gitu ya. Kami ingin membentuk atau membangun generasi yang menguasai dunia dan bahagia di akhirat. Gitu. Jadi bagi orang tua murid, mari kita bangun sinergi dan kolaborasi untuk membangun generasi yang siap menguasai dunia dan bahagia di akhiratnya. Amin. Kalau bahasa Sundanya mah begini, Mbak Eno. Jadi jelema bener dan pintar, gitu, insya Allah. Kudu lengkap gitu Nah, ya. gitu. Bener gak Pak? Betul, Kudu betul, lengkap. iya. Iya. Jadi pendidikan itu bukan sekedar untuk mengisi wadah kosong, Iya. melainkan untuk menyalakan api kehidupan dan potensi dalam diri, begitu ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ya, sama-sama Mbak Eno ya. Ya baik, insya Allah obrolan kita kali ini sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk tanggal 7 September 2026 adalah launching PMB Al-Azhar untuk tahun ajaran baru 2027-2028. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Al-Muhajirin Jaka Permai Podcast. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih banyak ya.